Radio Gadget, one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan ya alhamdulillah gue dapet kesempatan nih buat datang acara launching produknya Infinix yang terbaru Hot 40 series. Kebetulan di sini gue pegang ya Hot 40 Pro dan juga ada Smart 8 Pro. Tapi kalau misalkan emang lu penasaran sama yang seri I-nya atau yang Smart 8 biasa, itu udah tayang di channel gue. Nah, di video kali ini gue pengen unboxing dua sekaligus di handphone yang satu ini. Oke, jadi ini adalah penampakan box dari Infinix Smart 8 Pro. Yang kemarin tuh gue sebenarnya udah sempet unboxing yang Infinix Smart 8, tapi sekarang ini ada embel-embel Pro-nya. Jujur sebenarnya kalau gue ditanya, agak sedikit lupa perbedaan antara yang 8 sama yang 8 Pro ini. Tapi yang jelas ya udah kita unboxing aja. Penampakan boxnya seperti ini. Ada tulisan Infinix Smart 8 Pro. Dia internal storage-nya ada di 128 GB. RAM-nya bisa sampai 16 GB, tapi yang pure-nya cuma 8 GB ya. Dia udah ada fitur Magic Ring-nya. Kameranya 50 megapiksel, dual cam ring flashlight, 90 Hz, fluid punch hole screen. Jadi layarnya udah 90 Hz dan dia udah ada punch hole. Pakainya model punch hole gitu ya. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ada Smart 8 Pro, kanannya Smart 8 Pro. Kebalik gua ngomongnya, tapi ya udah lanjut aja. Terus di sini ada tulisan Infinix, di bagian bawahnya ada keterangan nomor IMEI-nya dan juga ada keterangan untuk warnanya. Yang di sini warnanya adalah rainbow blue ya, teman-teman. Di bagian belakangnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya. 50 megapiksel, 90 Hz, 200% volumenya. Ada side fingerprint, baterainya 5000 mAh dan dia prosesornya pakai Helio G96. Jadi langsung kita buka aja untuk handphonenya. Oke, kita langsung buka handphonenya dan ya ini kosong di sebelah sini dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya. Tapi kita taruh dulu aja, kita lihat di sini paket penjualannya seperti apa. Oke, kita di sini dapat casing ya teman-teman. Ya, dapat casing yang modelnya seperti ini. Yang kalau kata Ali Sodik dia nggak suka model casing kayak gini. Tapi kalau gue justru suka, nggak tahu kenapa kayak berasanya unik aja. Dan kayaknya tuh handphone kayak nggak berasa pakai casing kalau menurut gua pakai casing yang kayak gini. Dan ini dia modelnya hard case kayak gini ya. Oke, kita taruh di sini. Terus kita di sini dapet buku manual dan juga ada kartu garansinya di sini. Oke, kita taruh dulu di sini dan nih SIM tray ejectornya agak susah nih ya ngelepasnya kayak gimana. Gue bingung ngelepasnya kayak gimana. Terus di sini kita dapet kabel data USB Type A to USB Type C yang panjangnya kurang lebih ada di sekitaran 90 sentian sih, ini dia nggak sampai 1 meter ya, kayak gini. Dia pakai USB Type C yang kerennya sebenarnya untuk handphone dengan harga 1,3 jutaan kayak gini sekarang udah pakai USB Type C dan masih dapat charger lagi kan. Chargernya di sini dia lumayan enteng ya, chargernya lumayan enteng dan di sini kapasitasnya ada di, sebentar gue lihat berapa watt ini Pak ya, 5 volt 2 ampere berarti 10 watt ya. Dia cuman ada di 10 watt aja untuk chargernya. Oke, sekarang kita langsung lihat aja untuk handphonenya. Jadi kayak gini handphonenya. Dia ada beberapa nilai jual utamanya sama kayak yang gue sebutin tadi di atas. Bukan di atas ya, di depan maksudnya di box ya. Dan ini langsung kita buka aja. Oh, oke. Jadi warnanya kayak gini ya. Biru apa namanya tadi, namanya di sini adalah rainbow blue. Namanya adalah biru pelangi ya. Jadi kalau misalkan lo geser-geser kayak gini, dia bakal berubah warna kayak gini ya. Dan sebenarnya untuk handphone dengan harga 1,3 jutaan dikasih finishing yang model kayak gini, ini sih berasa mewah banget kalau menurut gue ya. Ini berasa mewah banget. Tapi kita tur dulu ya untuk handphone ini. Jadi di bagian belakang ini ada backdoornya yang mostly masih pakai plastik aja, tapi ini feel-nya lumayan solid kalau menurut gue. Ada kameranya yang 50 megapiksel, ada 2 buah kamera di bagian belakang, tapi gue nggak tahu nih kamera yang satunya ada di berapa megapiksel. Dan untuk LED flashnya dia ada di 4 buah nih, ada 4 buah LED flash di bagian sini. Ya, di sini juga ada tulisan Infinix yang agak sedikit susah untuk ngebacanya. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power yang berfungsi sebagai tombol fingerprint juga, ada tombol volume up serta volume down. Terus kemudian di bagian atasnya ini polosan aja. Nah, sedangkan di bagian sisi sebelah kirinya di sini dia ada SIM tray-nya yang gue nggak bisa buka SIM tray-nya karena gue ngambil SIM tray-nya itu agak susah tadi. Tapi berdasarkan sepengalaman gue, SIM tray-nya ini dia rata-rata udah bukan hybrid ya, udah triple slot. Jadi artinya lo bisa pakai 2 buah nano SIM card dan juga 1 buah micro SD. Sedangkan di bagian bawahnya di sini lo bisa lihat ada jack audio 3,5 mm. Ini yang jujur berguna banget kalau misalkan lo yang suka buat konten, ini berguna banget. Terus ada mikrofon, ada USB Type C juga dan ada grill
speakernya. Kita langsung cobain. Oh sorry, bagian depannya di sini ada kameranya yang resolusinya ada di 8 megapiksel. Ada lampu LED flashnya juga dan ini sudah terpasang anti gores kayak gini ya. Oke, ini handphonenya kebetulan udah dinyalain, jadi kita langsung aja. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini dia layarnya bukan 120 Hz, dia layarnya cuma 90 Hz. Tapi dengan harga 1,3 jutaan dikasih layar 90 Hz, menurut gua udah jadi game changer ya. Dan seperti ini kalau bisa dilihat, ini bagian bezel kanan kirinya cukup simetris, sama atasnya dia cukup simetris, tapi untuk bagian bawahnya ya seperti biasa lah. Handphone dengan harga 1 jutaan rata-rata punya bezel ya kayak begini aja. Ya kayak begini untuk tampilannya. Kita masuk ke menunya dulu di sini. Settingannya maksudnya. Ya, masuk ke settingan seperti ini dan kita lihat di sini ponsel saya. Dia pakainya itu adalah XOS versi 13.0.0. Terus juga namanya adalah Infinix Smart 8 Pro. Modelnya adalah Infinix X6 5258. Versi Androidnya dia 13. CPU-nya pakai Helio G36. Terus kamera depannya ada di 8 megapiksel. Kamera belakangnya ada 50 megapiksel dual kamera. Terus RAM-nya 8 GB plus 8 GB lagi. Internal storage-nya ada di 128 GB. Untuk layarnya dia full HD aja, bukan full HD ya, layarnya HD aja 720 x 1612, baterainya ada di 5000 mAh dengan kemampuan charger ada di 10 watt. Karena ini masih video unboxing dan impresi pertama, kita cobain untuk kameranya dulu ya teman-teman. Di sini untuk kameranya pilihannya ada gerak lambat ya, gerak lambat. Dan dia bisa di zoom juga untuk gerak lambatnya nih kayak gini, mode gerak lambatnya bisa di zoom. Terus di sini ada video yang kalau kita lihat di sini kemampuan videonya cuma ada di 720p atau 1080p 30 fps. Dia belum bisa ngerekam sampai dengan 60 fps. Terus di sini dia ada AI cam yang artinya ini adalah mode potret, bukan mode potret ya, mode normalnya dia, mode autonya dia ada AI cam. Terus juga di sini ada mode cantik dan ada juga portrait ya, portraitnya seperti ini. Terus juga di sini ada mode apa sih tadi nggak kelihatan namanya ya, pemotretan AR. Oh yes, dia ada AR-nya. Dan juga kalau kita lihat di sini ada gerak lambat, video, AI cam, mode cantik, portrait, panorama, dan juga ada selang waktu. Selang waktu ini berarti kayak time lapse gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk kamera depannya ternyata ya sama juga, ada Bapak Ali Sodik lagi. Tuh, sekarang malah pakai ini tuh, ada AR ya. Pak coba ngangkat sedikit Pak, palanya. Nah, jadi koceng saya. AR-nya jadi kayak begitu, ada mode portrait, ada mode cantik, ada AI juga, ada video, dan untuk videonya masih sama ya, bisa 720 atau 720 atau 1080p 30 fps. Oke, sekarang kita coba lihat kemampuan untuk kameranya. Tadi ini kameranya seperti ini, udah nyobain buat foto si Hot 40 Pro. Jadi ya dengan harga 1,3 jutaan, terus dia udah pakai 50 megapiksel, kemampuan kameranya ya lumayan oke selama pencahayaannya cukup. Tapi kalau menurut gue, ya janganlah pakai yang mode-mode gelap-gelap kayak gitu. Kenapa? Karena ya yang namanya fotografi itu kan dia berhubungan dengan yang namanya cahaya ya Pak ya. Yang namanya fotografi itu kan berhubungan dengan cahaya. Jadi sebisa mungkin lo ngambil fotonya itu ya dengan kondisi pencahayaan yang cukup supaya hasilnya bagus. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue unboxing impresi pertama tentang si Infinix Smart 8 Pro. Gue belum bisa cerita banyak karena ya memang baru unboxing dan impresi pertama aja. Dan kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.